Baik, selamat sore teman-teman dan Bapak dosen, Bapak Agung Yanes selaku pengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan dan juga mendemokan untuk tata cara membuat kurva S dan juga penjadwalan atau scheduling dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project. Di mana di sini saya sudah memiliki untuk aplikasi Microsoft Project-nya. Untuk membuat penjadwalan project yang baru, di sini kita bisa langsung memilih di bagian blank project. Oke, ini merupakan menu tampilan pada saat kita akan membuat atau akan melakukan penjadwalan baru untuk proyek yang baru. Di sini terdapat menu task untuk menginput uraian pekerjaan pada kolom task name, durasi pekerjaan, dan juga predecessor untuk menginput eh, hubungan dari masing-masing pekerjaan pada jadwal pekerjaan itu sendiri. Di mana seperti contoh pekerjaan A dan B bisa kita input predecessornya sebagai finish to start, start to start, finish to finish, atau start to finish. Baik, langsung saja kita mulai untuk melakukan penginputan pekerjaan pada Microsoft Project yang baru, di mana sebelum kita melakukan input, di sini kita akan sedikit mengubah di bagian eh, project information, di mana di sini project information ini kita menentukan untuk tanggal dimulainya sebuah proyek. Di mana di sini sebagai contoh saya akan menentukan untuk proyek ini akan dimulai pada tanggal 12 Januari 2026. Eh, eh, Langsung saja sudah saya pilih untuk start date-nya di 12 Januari 2026. Kita klik OK. Setelah itu kita menentukan untuk working time-nya. Di mana di sini saya akan menggunakan standar project calendar, di mana untuk standar dari MS Project itu sendiri eh, terdapat 5 hari waktu kerja dan 2 hari waktu libur, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Jika teman-teman ingin menginput untuk eh, jadwal pekerjaan di mana tidak ada hari libur, itu bisa digunakan 24 hours, di mana pekerjaan itu dilakukan full tanpa adanya hari libur. Atau di sini untuk night shift itu untuk menambahkan waktu lembur, dan juga eh, di sini saya menggunakan standar project kalender. Ini kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan atau mengganti pada bagian display dari Microsoft Project, di mana untuk default-nya di sini masih menggunakan USD atau dolar. Di sini bisa kita ganti ke IDR atau Indonesian Rupiah. Maka secara otomatis untuk simbol dan placement untuk harganya itu nanti akan menggunakan rupiah. Nanti langsung kita klik OK. Setelah itu kita bisa langsung eh, memasukkan uraian pekerjaannya pada menu Gantt text name. Bisa kita import untuk uraian pekerjaan dari Excel. Di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya untuk contoh dari sebuah RAB atau rekapitulasi rancangan anggaran biaya dari sebuah pekerjaan pembangunan rumah tinggal. Di mana di sini kita memerlukan data uraian pekerjaan, volume pekerjaan, satuan, harga satuan, dan juga durasi dari pengerjaan masing-masing pekerjaan.
Baik, yang pertama kita bisa langsung menginput untuk uraian pekerjaan. Di sini kita bisa copy untuk data dari uraian pekerjaannya. Bisa langsung kita copy dan kita import ke Microsoft Project. Di sini pada bagian task name langsung saja kita paste untuk uraian pekerjaannya. Maka di sini sudah terinput untuk uraian-uraian pekerjaan yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggabungkan atau menginden untuk masing-masing pekerjaan, di mana masing-masing kerjaan akan menjadi subteks untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi bisa langsung saja kita klik. Ya. Dan di sini masing-masing kerja subteks akan kita inden juga. Oke. Ini untuk masing-masing sub pekerjaan sudah kita inden. Dan selanjutnya di sini kita bisa membuat untuk menginput volume pekerjaan, di mana di sini belum terdapat untuk kolom untuk menginput volume pekerjaan. Pada itu kita bisa add new column. Kita klik kiri pada add new column, kita custom field, dan yang pertama itu adalah untuk satuan, di mana satuan itu kita menggunakan teks, kita rename dan kita ganti ke satuan. Kita klik OK. Selanjutnya adalah untuk volume pekerjaan. Di sini kita menggunakan pilihan number. Bisa kita rename untuk bagian numbernya. Di sini kita bisa ganti ke volume pekerjaan. Kita enter. Nah, di sini sudah terdapat untuk kolom volume pekerjaan. Selanjutnya kita tambahkan untuk harga satuannya, kita menggunakan cost, di mana kita ganti menjadi harga satuan. Enter. Dan yang terakhir adalah harga total. Di sini bisa kita harga total itu juga menggunakan cost, di mana bisa kita rename untuk cost-nya menjadi total harga. Kita enter. Untuk total harga sendiri, di sini kita akan memasukkan formula atau rumus, karena untuk mencari total harga itu sendiri, kita perlu mengalihkan volume pekerjaan dengan harga satuan. Maka dari itu, di sini kita input untuk formulanya. Kita klik OK, formula, di mana kita insert untuk number, custom number, volume pekerjaan dikali dengan cost harga satuan. Oke, ini untuk menentukan total harga dari masing-masing pekerjaan. Kita klik OK. Setelah itu, untuk calculation-nya bisa kita roll up dan kita pilih summary agar langsung dijumlahkan, dan juga untuk roll up ini kita pilih supaya untuk pembulatannya itu bisa langsung ke atas atau dibulatkan ke atas. Kita klik OK. Kita add new column di sini. Bisa langsung kita klik. Yang pertama itu adalah kolom volume. Kita enter volume pekerjaan. Setelah itu ada satuan. Enter. Setelah itu ada harga satuan. Kita enter. Dan total harga.
Kita enter. Oke, di sini sudah terdapat untuk kolom volume pekerjaan, satuan, harga satuan, dan total harga. Oke, selanjutnya di sini kita langsung input untuk dari Excel untuk data volume pekerjaan, satuan, dan harga satuannya. Ini kita copy bagian volume pekerjaan dan bisa langsung kita paste di sini. Oke, jadi di sini sudah terinput untuk volume pekerjaan dari masing-masing pekerjaan itu dan juga dari harga satuannya, dan didapatkan total harga dari formula volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan. Dan di sini juga didapatkan total harga dari seluruh pekerjaan. Setelah itu kita bisa menginput untuk bobot di masing-masing pekerjaan. Kita buat custom field lagi di sini untuk membuat bobot dari masing-masing pekerjaan, di mana kita pilih number. Di sini bisa kita rename itu bobot pekerjaan dalam persentase. Kita klik OK. Di sini kita up zoom, dan untuk formulanya bisa kita masukkan. Untuk rumusnya itu dari bobot pekerjaan adalah dari total harga dibagi dengan keseluruhan harga, yaitu di 187.325.100 rupiah. Bisa kita kalikan dengan 100. Nah, itu kita oke, roll up, zoom, dan kita klik OK. Setelah itu di sini di bagian durasi, sebelumnya kita tambah dulu kolom cost di sebelah kolom kita pilih kolom bobot pekerjaan, dan di sini bisa kita input untuk cost atau harga. Setelah itu kita bisa menginput untuk durasi pekerjaan yang sudah terdapat di Excel yang sudah saya siapkan. Sini kita input untuk durasi pekerjaan masing-masing pekerjaannya. Oke, langsung saja kita impor dari Excel, kita copy dan kita paste pada bagian duration. Di sini kita klik kiri, paste, kita klik OK. Oke, jadi sebelumnya bisa kita input per pekerjaan saja.
Di sini untuk durasi ini hanya sebagai contoh untuk melakukan penginputan pada Microsoft Project, di mana pada bagian Gantt di sini untuk total harinya itu masih bisa dibilang eh, seluruh pekerjaan itu dimulai pada waktu yang bersamaan karena belum diinput untuk bagian predecesornya. Setelah kita input predecessor, maka di bagian Gantt ini akan menampilkan hubungan-hubungan antara pekerjaan yang akan dilakukan. Dimana seperti contoh jika kita masukkan eh, pada galian tanah yaitu eh, 6 fs misalkan, maka pada bagian Gantt akan otomatis untuk bar dari galian tanah ini akan eh, tersetting eh, di setelah pekerjaan 6 itu selesai, atau bisa kita artikan 6 fs adalah pekerjaan 7 bisa dilakukan jika pekerjaan pada kolom 6 itu sudah selesai atau finish to start. Oke. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk bagian predecesornya. Di sini kita bisa input untuk predecessor yang sudah saya siapkan. Kita copy dan kita masukkan ke bagian predecesornya. Ini kita copy. Oke. Di sini uh, untuk pada bagian Gantt sudah terlihat terdapat bagan dari hubungan dari masing-masing pekerjaan, di mana seperti contoh untuk pekerjaan 5 ini terhubung dengan pekerjaan galian tanah karena terdapat predecessor 5 fs atau pekerjaan galian tanah bisa diselesaikan setelah pekerjaan persiapan lahan. Setelah itu untuk di task mode kita bisa pilih dan di sini bisa kita eh, ubah menjadi auto schedule. Oke, maka secara otomatis di sini untuk durasi pekerjaannya akan terlihat dari seluruh pekerjaan dan juga di sini di bagian Gantt terlihat eh, untuk bar dari masing-masing pekerjaan. Oke. Di sini saya karena di sini saya tidak menginput untuk resource name-nya, maka tidak terlihat di bagian barnya untuk resource dari masing-masing pekerjaan. Maka jika teman-teman ingin menginput untuk resource name, itu bisa diinput di bagian resource name ini, di mana resource name ini biasanya terdiri dari apa saja yang dibutuhkan untuk di setiap masing-masing pekerjaan. Seperti contoh pada pengerjaan Bopleng, sini membutuhkan untuk tenaga kerja dan juga bahan-bahannya itu bisa diinput di resource name. Maka secara otomatis di bagian bar itu juga akan terdapat resource name-nya. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya, karena untuk penjadwalan sudah kita input semua, mungkin selanjutnya adalah pada bagian untuk memunculkan dari kurva S dari proyek ini. Itu bisa kita klik di Gantt, task usage. Setelah itu kita akan dibawa ke menu yang baru. Di sini pada bagian details, itu bisa kita ubah. Untuk work ini kita gunakan cost dan worknya bisa kita unchecklist. Di sini agar untuk data yang dikeluarkan itu hanya dari harga pengerjaan dari proyeknya. Oke, setelah
sudah kita ganti, kita ke menu report, cost, dan kita ke cash flow. Kita klik cash flow. Oke. Oke, sebelumnya terdapat kesalahan karena di sini untuk cost-nya belum kita input, maka dari itu bisa kita input untuk dari total harga. Ini bisa kita copy dan kita paste di bagian cost-nya. Kita copy saja dari kolom total harga. Tadi tidak terlihat di bagian report karena di cost-nya itu belum kita input untuk totalan harga dari pekerjaannya. Maka kita bisa ke test usage, cost, dan juga di report cost. Oke, di sini sudah terlihat untuk dari cash flow yang terjadi atau yang akan direncanakan pada penjadwalan proyek ini. Di mana di sini karena untuk barnya ini belum di setting, jadi kita setting dulu di menu edit. Karena di sini masih untuk unitnya itu masih di quarters atau setiap seperempat bulan atau bisa dibilang setiap 3 bulan sekali, maka di sini bisa kita ganti untuk progresnya itu di per minggu untuk memunculkan kurva S-nya. Oke, jadi ini merupakan kurva S yang yang dihasilkan dari proses penginputan pekerjaan dan juga dari Excel ke MS Project. Bisa dilihat pada bagian cash flow, di mana proyek masih di mana pada tanggal 11 Januari 2026 itu proyek masih baru mencapai 0%, di mana karena ini adalah waktu dimulainya proyek dan akan semakin meningkat pada minggu-minggu berikutnya, di mana yang tertinggi itu ada di bulan Februari dan akan mencapai 100% itu pada tanggal 8 Maret 2026. Baik, sekian presentasi saya mengenai pembuatan jadwal dan juga kurva S untuk scheduling proyek menggunakan aplikasi Microsoft Project. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.